Selamat datang di channel Guru TIK, Mitra Guru dan OPS. Pada video ini, channel Guru TIK akan membahas sedikit mengenai penilaian kinerja guru. Baik teman-teman, sekilas mengenai PKG. Penilaian kinerja guru adalah penilaian dari setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Jadi PKG ini wajib dilaksanakan setiap tahunnya. Siapa saja yang menilai PKG? Yang menilai PKG ada 4 responden. Yang pertama kepala sekolah, yang kedua peserta didik. Untuk guru kelas ada 5 orang, baik guru mapel di SD maupun di SMP, minimal 10 orang peserta didik. Kemudian responden yang ketiga adalah orang tua, minimal 3 orang. Kemudian responden yang keempat adalah teman guru sejawat, minimal 10 orang. Kekeliruan selama ini adalah kebanyakan guru membuat SKP terlebih dahulu dibanding PKG, padahal nilai SKP didapatkan dari PKG. Seperti 10,5, dari mana kita dapatkan 10,5 yang ada di SKP? Pada dasarnya itu adalah dari PKG. Mari kita buktikan sama-sama. Yang pertama, kita kerjakan responden dari kepala sekolah. Untuk keseluruhan materi ini, saya akan tambahkan pada deskripsi video ini. Silakan teman-teman download. Selanjutnya kita buka responden oleh kepala sekolah. Pada responden kepala sekolah ini, saya beri nama PKG Guru, nama tahun 2019. Oke, kita langsung saja mengisi datanya. Seperti ini ada data, jadi teman-teman sisa kondisikan saja, disesuaikan dengan datanya masing-masing. Kemudian kita pindah ke Sitkom 1. Oh ya, dalam penilaian kinerja guru mapel, khusus guru mapel, ada 14 komponen. Ada 14 komponen. Komponen 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita di komponen 1 terlebih dahulu. Di sini saya jelaskan hanya di komponen 1, komponen 2, 3, dan seterusnya. Ini sama saja, ya, sama saja. Komponen 2, komponen 3, komponen 4 itu sama saja. Jadi sisa dikondisikan dengan kemampuan teman-teman. Pada kompetensi 1, mengenal karakteristik peserta didik. Dalam kompetensi 1 ini ada 6 poin. Ada 6 poin. Kemudian skor ada 0, 1, dan 2. Jika tidak ada bukti, maka dia 0. Jika terpenuhi sebagian, maka dia bernilai 1. Jika seluruhnya terpenuhi, maka dia bernilai 2. Misalnya, pada poin 1, guru dapat mengidentifikasi karakteristik pelajar setiap peserta didik di kelasnya. Apakah ini ada buktinya? Ya, jika terpenuhi silakan checklist angka 2. Selanjutnya poin kedua, guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jika ada catatan dari Bapak Ibu, silakan, ada bukti. Kita checklist angka 2. Pada poin 3, guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda. Jika terpenuhi silakan, jika kurang terpenuhi kita misalkan ini kurang terpenuhi, hanya sebagian saja terpenuhi, ya. Dan seterusnya. Jadi ini sisa di checklist saja. Jika terpenuhi sebagian, maka kita pilih di sini, ya, di bagian 1. Jika seluruh terpenuhi, maka kita checklist yang ini, ya. Jika terjadi error seperti ini, jika terjadi error, Bapak Ibu sudah checklist di poin 1, kemudian checklist juga di poin 2, maka akan terjadi error berwarna hitam seperti ini. Ya, solusi hilangkan salah satu checklist, misalkan di sini. Ya, maka hilang.
Nah, total skor untuk kompetensi 1 ada 10. Skor maksimum ini dikali 2. Ini indikatornya atau poinnya ada 6. Berarti dikali 2 maka hasilnya adalah 12. Kemudian persentasenya total skor dibagi 12 dikali 100%, maka hasilnya adalah 83,3. Nilai kompetensi ada 4. Kenapa 4? Karena 83,3 dia nilainya lebih tinggi di atas 75, maka nilainya 4. Seandainya di sini nilainya 70, maka otomatis dia akan bernilai 3. Nah, coba kita buktikan. Ini saya hapus. Nilainya 50, maka dia bernilai 2. Ini saya ganti. Nilai 58,3 maka bernilai 3, dan seterusnya. Untuk KOM 2, kompetensi 3, kompetensi 4 ini sama, prosesnya sama, proses pengisiannya sama. Jadi silakan teman-teman isi sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keadaan di sekolahnya. Nah, ini adalah kesimpulan. Ya. Hasil dari kompetensi 1 sampai kompetensi 4 akan termuat semua di dalam sini. Nah, seperti tadi, pada kompetensi 1 menguasai karakteristik peserta didik, nilainya 4, dan seterusnya. Nilai akhirnya adalah 45. Perhatikan, nilai akhir adalah 45. Nilai inilah yang akan kita konversi. Nilai ini kita konversi, kita pindah ke form selanjutnya. Nilai PK guru tadi 45. Nah, ketika kita konversi sesuai Permenpan RB nomor 16, maka hasilnya adalah 80,36. Ya, 80,36. Inilah nilai dari kepala sekolah. Ini nilai dari kepala sekolah. Kita lihat dulu responden dari guru, responden dari peserta didik, dan responden dari orang tua peserta didik. Apakah kita mendapatkan nilai baik juga? Ya. Untuk formatnya silakan dibuka di file PKG teman sejawat, ortu, dan PD. Ya, seperti ini. Kita buka menu utama. Teman-teman silakan isi datanya. Ya, seperti ini. Disesuaikan saja. Saya kembali ke menu utama. Kemudian saya klik di sini oleh teman sejawat. Ya. Misalkan teman adalah guru mapel atau guru kelas, silakan checklist di sini. Jika teman adalah guru TIK, silakan checklist di sini. Jika teman adalah guru BK, silakan pilih di sini. Ya. Oleh teman sejawat, kita checklist. Ya. Di sini ada 2 penilai. Ya. Ini instrumen dari penilaian guru produktif oleh teman sejawat. Oke. Nah, silakan diisi saja. Jika guru mentaati peraturan yang berlaku di sekolah, oke. Untuk penilaian oleh peserta didik silakan kita cek. Ini ada berapa penilai ini? Penilai 1, 2, 3, dan 4. Ini rekap ya. Ya, silakan teman-teman tambahkan saja, sisa dikondisikan. Oke, saya kembali di menu utama. Kemudian penilaian oleh orang tua. Ini adalah baru 1 orang, kita isi. Bisa kita isi lagi. Ya. Kemudian kita lihat hasil dari total nilai TK guru ya. Kita cek di sini, apa kita cek di sini. Format penghitungan angka kredit penilaian kinerja guru mapel.
Ini identitas, nama instansi. Nah, kita perhatikan di sini. Atasan kepala sekolah, hasil penilaiannya ini proporsinya ini untuk kepala sekolah 70%. Di sini terisi 89,29. Ini masih manual. Kita ambil dari sebelah tadi ada berapa? 80,36. Ya, kita masukkan di sini 80,36. Bentar. Maka nilainya 56,25. Oleh teman guru sejawat, ya nilainya 100. Ya, proporsinya 10%. Oleh peserta didik nilainya 92,56, 10%. Dari kinerja dari penilaian orang tua ada 93,75, 10%. Maka nilai PKG kita adalah 84,88. Ini dibagi lagi dengan ketidakhadiran. Untuk ketidakhadiran kita checklist di sini. Kita cek di sini data kehadiran. Pada waktu bulan misalkan Mei, yang perlu diperhatikan dalam pengisian ketidakhadiran ini, jam terlambat, pulang cepat, dan alfa pada setiap bulan. Ini rekap ya teman-teman. Ini rekap. Misalnya dalam satu bulan, misalnya di bulan Mei, teman-teman terlambat selama 30 menit. Ya, isikan 30 menit. Atau teman-teman pulang lebih cepat, belum pada waktunya teman-teman sudah pulang. Misalkan 15 menit. Dikali berapa hari? Misalkan di sini 45 menit. Dan seterusnya. Ini wajib diisi, wajib. Sekarang kita lihat hasil akhirnya. Oke. Persentase ketidakhadiran kita 97,40%. Ya. Maka nilai akhir PKG 82,8. 82,8 dikonversi maka nilainya adalah 10,5. Ya, nilai 10,5 inilah yang kita bawa ke dalam SKP. Ya, saya ulangi. Nilai 10,5 inilah yang kita bawa ke dalam SKP. Inilah nilai pembelajaran kita. Inilah nilai proses pembelajaran kita di kelas. Terima kasih.